Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Riyandika Saputra dari kelas 1C Ilmu Komunikasi. Saya di sini ingin mempresentasikan hasil proposal penelitian saya yang berjudul Peran Telepon Seluler dalam Perkembangan Komunikasi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasannya rahmat dan hidayahnya lah sehingga saya dapat menyelesaikan proposal penelitian ini. Tidak lupa saya ucapkan banyak terima kasih kepada dosen pembimbing mata kuliah Bahasa Indonesia, yaitu Bapak Aditya Pratama, SPD MPD. Dan tidak lupa saya ucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung saya untuk menyelesaikan proposal penelitian ini. Dan saya menyadari bahwa proposal penelitian ini memiliki banyak kekurangan, dan saya sangat mengharapkan kritik dan saran agar proposal penelitian ini dapat diselesaikan dengan lebih sempurna. Dan saya harap proposal penelitian ini dapat memberi wawasan yang luas kepada para pembaca. Baiklah, tanpa lama-lama lagi, kita langsung saja ke poin 1.1, yaitu tentang latar belakang. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu komunikasi. Komunikasi yaitu proses interaksi antara dua pihak atau lebih dengan menggunakan simbol-simbol berupa huruf atau angka, sinyal atau perilaku berupa gerakan tubuh atau isyarat tangan, serta media tertentu seperti koran, majalah, dan lain-lain. Komunikasi bersifat verbal dan nonverbal, dan tujuannya yaitu untuk menyampaikan informasi. Manusia sebagai makhluk sosial. Artinya, manusia memiliki naluri untuk hidup berdampingan dengan manusia lain, karena manusia tidak dapat hidup sendiri, tetapi manusia membutuhkan orang lain untuk bertahan hidup. Dan dalam berkomunikasi dapat dilakukan baik itu individu, yaitu komunikasi yang dilakukan satu pihak dengan pihak lain, kemudian kelompok, komunikasi yang dilakukan dua orang atau lebih dalam suatu ruang lingkup, dan yang terakhir organisasi, yaitu komunikasi yang memiliki tujuan yang sama dan sifatnya sistematis. Sebagian besar pribadi manusia terbentuk dari hasil integrasi dengan sesamanya, yang artinya kepribadian manusia terbentuk dari hasil interaksi sosial antar manusia yang memiliki beragam ras, suku, dan budaya, tetapi dapat disatukan dengan integrasi agar menjadi sebuah interaksi sosial. Dan di sini ada sebuah siklus bahwa manusia berinteraksi dengan manusia lain untuk berkomunikasi. Dengan komunikasi, manusia akan menjadi sebuah informasi dan disampaikan kepada manusia lainnya. Dapat dikatakan pula, pengetahuan dan teknologi manusia sangat dibutuhkan. Semakin berkembangnya pengetahuan dan teknologi manusia, maka semakin cepat pula dan efisien informasi yang dibutuhkan. Jika semakin cepat dan efisien informasi yang dibutuhkan, maka semakin berkembang pula metode dan media komunikasi. Dan untuk komunikasi sendiri berawal dari isyarat tubuh, lalu lukisan di dinding goa, kemudian tanduk binatang, contohnya tanduk hewan kerbau yang digunakan untuk trompet, dan kemudian api atau asap sebagai sebuah sinyal. Kemudian berkembang dengan munculnya simbol-simbol, lalu piktograf, hieroglif, tulisan, gambar, serta bahasa. Lalu berkembangnya sebuah inovasi untuk mempermudah komunikasi jarak jauh
dengan munculnya surat kabar, telegraf, telepon kabel, radio, televisi hitam putih, dan komputer awal. Lalu semakin berkembangnya zaman, maka semakin efektif dan cepat pula cara berkomunikasi jarak jauh, yaitu dengan kehadiran internet, lalu berkembang dengan munculnya komputer, laptop, televisi berwarna, lalu telepon genggam, smartphone, sosial media, dan metode streaming. Nah, di bagian inilah saya akan membahas tentang smartphone atau telepon seluler yang menjadi sebuah alat yang efektif untuk berkomunikasi jarak jauh. Apa itu telepon seluler? Telepon seluler yaitu sebuah perangkat telekomunikasi elektronik yang tidak membutuhkan sambungan kabel dan dapat dibawa kemana saja. Telepon seluler sendiri bersifat efisien, efektif, praktis, mudah digunakan, mudah diakses, mudah dibawa, serta multifungsi. Dan seiring berkembangnya teknologi serta fungsi dan aksesibilitas internet, maka semakin berkembang pula telepon seluler menjadi perangkat yang multifungsi yang dilengkapi dengan berbagai fitur. Dan oleh karena itu pula, penelitian ini dibuat dengan adanya dorongan untuk mempelajari lebih jauh tentang peran telepon seluler dalam kegiatan komunikasi manusia, serta perkembangan dan fungsinya seiring berjalannya waktu dan semakin berubahnya kebutuhan manusia serta kemajuan teknologi. Selanjutnya, kita akan menuju ke poin 1.2, yaitu mengenai rumusan masalah proposal penelitian ini. Berdasarkan latar belakang yang telah saya jabarkan, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut. Pertama, bagaimanakah perkembangan telepon seluler dari awal mula diciptakan hingga sekarang? Yang kedua, apa saja peran telepon seluler dalam kebutuhan komunikasi jarak jauh dari waktu ke waktu? Yang ketiga, apakah dampak positif dan negatif telepon seluler dalam interaksi manusia dan kegiatan komunikasi pada umumnya? Yang keempat, bagaimanakah kemungkinan peran telepon seluler dalam kegiatan berkomunikasi di masa yang akan datang? Baiklah, selanjutnya kita akan menuju poin 1.3, yaitu tentang tujuan penelitian proposal penelitian ini. Dari perumusan masalah yang telah dibahas, adapun tujuan dari proposal penelitian ini adalah: yang pertama, mempelajari perkembangan telepon seluler dari awal mula diciptakan hingga sekarang. Yang kedua, mempelajari peran telepon seluler dalam kebutuhan komunikasi jarak jauh dari waktu ke waktu. Yang ketiga, meneliti dampak positif dan negatif telepon seluler dalam interaksi manusia dan kegiatan komunikasi pada umumnya. Dan yang terakhir, menganalisis peran telepon seluler dalam kegiatan berkomunikasi di masa yang akan datang. Selanjutnya, kita akan menuju poin 1.4, yaitu manfaat dari penelitian ini. Yang pertama, manfaatnya mempelajari dan meneliti peran telepon seluler dan korelasinya dalam perkembangan komunikasi serta interaksi sosial di masyarakat. Yang kedua, diharapkan dapat bermanfaat sebagai sumbangan wawasan literasi dan dapat dijadikan referensi bagi pembaca atau siapa saja yang membutuhkan. Demikianlah presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.